Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Karena kita ngejar waktu, busnya itu sampai kita duduk di tempat bareng sama mama berduaan. Paling ambil FTV atau yang bisa sebentar di sini terus aku lanjut lagi sekolah, tapi tawaran datang ke aku anggap ini rezeki. Nadia Vega terbilang anak yang beruntung. Ia lahir dalam keluarga yang mencurahkannya dengan berlimpah cinta dan kasih sayang. Orang tuanya sangat perhatian dan peka terhadap talenta yang dimiliki oleh Nadia kecil. Nadia kecil bertingkah centil, suka menirukan gaya orang lain yang dilihat oleh orang tuanya sebagai benih kemampuan akting. Selain itu, Nadia mungil juga suka bernyanyi. Berbagai talenta mentah yang dimiliki Nadia itulah yang membuat orang tuanya mengarahkan Nadia mengikuti berbagai les. Antara lain, les olah vokal, akting, piano, dan masih banyak lagi. Hingga ia menyandang status sebagai penyanyi cilik. Seperti apa jejak perjuangan Nadia di masa kecil? Berikut ceritanya. Manis dan imut, itulah sosok Nadia Vega kecil. Masa kecilnya sangat ia nikmati lantaran ia dibesarkan dalam keluarga sangat demokratis dan bisa mengaktualisasikan dirinya lewat berbagai kegiatan. Nadia Vega bisa mengikuti kegiatan apa saja yang ia inginkan untuk mengasah bakat yang dimilikinya. Sejak kecil, ia rutin mengikuti berbagai les, antara lain balet, piano, gitar, akting, dan nyanyi. Tapi, saat kecil, Nadia suka mengisap jempol tangannya loh. Dari kecil udah, tante memang pertama kan kita sebagai orang tua kan belum tahu anak mau kemana. Lama-lama dari berkembang dia suka nyanyi, dia centil-centil, dia tante ikutin dia lomba atau tante ikutin dia les-les apa. Dulu itu, kayaknya semua les sudah diikutin. Dari balet, terus piano, gitar, banyak banget emang. Apalagi akting, nyanyi. Berbagai les memang menyenangkan buat Nadia Vega. Tapi kegiatan tersebut ternyata tidak selaras dengan cita-cita Nadia kecil yang ingin menjadi dokter. Tetapi tak bisa ditampik bahwa berbagai les tersebut sangat mendukung dan mengasah bakat Nadia. Hingga ia menjadi seperti sekarang ini, baik di bidang akting, olah vokal maupun musik. Ya ternyata di situ tante lihat dia suka menirukan orang lain, ya tante bilang oh ini juga bisa akting, terus dia bisa bernyanyi, cuman dia kan belum tahu bahwa dia bisa bernyanyi kan. Akhirnya kalau pas waktu kita masukin ke ajang, dia bisa menjuarai ajang-ajang bernyanyi. Dulu pengen jadi dokter anak, terus berubah jadi dokter hewan, terus sekarang pengen jadi desainer grafis. Pertama tuh dokter anak karena aku suka anak-anak dan pengen ngobatin anak-anak terus kan. Udah gitu ada kejadian yang aku bikin nggak ada, kayaknya repot kalau jadi dokter anak. Terus aku suka banget sama hewan kan, aku pengen banget jadi dokter hewan kan. Udah gitu lama-lama aku makin tahu kalau jadi dokter kayaknya harus operasi, harus segala macam. Aku nggak berani lihat darah, terus nggak tega harus kalau jadi dokter aku bakalan gak tega lihat darah, lihat orang yang luka-luka itu kan. Tetapi tidak berarti perjuangan Nadia mulus-mulus saja. Banyak tantangan yang ia hadapi, yang justru memacunya untuk berusaha lebih keras lagi. Ia pernah tidak lulus casting karena wajahnya dinilai biasa saja. Menghadapi hal ini, Nadia tabah. Bujukan lembut orang tuanya untuk mengikuti berbagai latihan seperti olah vokal, akting, dan musik yang meskipun saat itu terasa cukup sulit, namun tidak membuat Nadia patah arang dalam berusaha. Sebab dalam beberapa casting berikutnya,
Nadia lolos karena dinilai aktingnya sangat berkarakter. Dari sekian banyak lomba, dari sekian banyak les yang dia ikutin, mana yang lebih menonjol. Nah itu yang Tante arahkan ke situ. Jadi dari situ Tante nggak belok-belokin. Jadi Tante punya satu konsep yang membuat anak ini senang seni. Nggak maksa, tapi ngebujuk, ayolah, ini kan sayang, ntar kamu nyesel gitu. Tapi akhirnya aku mau juga gitu. Dan nggak yang dampaknya itu kan nggak langsung aku rasain. Wah, kayaknya kan dulu beban banget mesti latihan piano atau apa atau latihan nyanyi gitu. Kayaknya dulu beban banget, tapi ya, hasilnya itu dirasain sekarang. Gantikan dirimu. Dengan bakat yang dimilikinya setelah diasah melalui berbagai les, Nadia memberanikan diri untuk mengikuti berbagai perlombaan. Sebuah ajang perlombaan menjadi awal Nadia terjun ke dunia entertainment. Singkat cerita, Nadia dianjurkan untuk mengikuti sebuah casting. Meski dari segi penampilan Nadia tidak menonjol, namun kemampuan aktingnya yang berkarakter dan khas membuatnya lolos. Awalnya menjadi presenter, lalu membintangi sinetron perdananya yang dilakoni Nadia dengan semangat, bahkan sempat ia dan ibundanya harus naik angkot dari Bogor ke Jakarta. Seperti apa perjuangan Nadia? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Karena kita ngejar waktu, busnya itu sampai kita duduk di tempat bareng sama mama berduaan. Ternyata tak berharga. Dari berbagai les dan lomba yang Nadia ikuti, mengantarkannya ke dunia entertainment yang sesungguhnya. Bahkan bertahan hingga saat ini. Sebuah lomba yang diikuti di mana salah satu jurinya saat itu adalah orang dari stasiun televisi, memperkenalkan Nadia Vega dengan dunia presenting dan acting, serta merubah hidup Nadia Vega. Ia lolos menjadi presenter program Pesta Ceria dan sinetron A, B, C, dan D untuk pertama kalinya. Nah 5 tahun itu aku nyanyi lomba-lomba dulu gitu. Terus sampai di satu lomba, aku lama-lama kan banyak kenal orang. Nah ada salah satu lomba gitu, jurinya ini orang stasiun TV. Nah dia itu bilang, coba deh casting ke sini, aku tungguin gitu. Akhirnya aku lolos di aku ikut 2 casting dan alhamdulillah dua-duanya itu aku lulus, yang presenter Pesta Ceria sama sinetron ABC dan D pertama kali gitu. Awalnya Nadia Vega itu masuk di program kita di Pesta Ceria. Dan kita memang sempat audisi dia dari beberapa orang dan mungkin berpuluh-puluh orang yang punya talenta bagus. Ternyata memang dia cukup potensial gitu kan. Udah gitu di lain hal juga aku melihat dari kelebihan Nadia itu ada dia punya talenta bagus dalam sisi peran. Nah pada saat itu juga kita coba dia di-hire untuk membawakan sebuah program atau jadi MC atau presenter di Pesta Ceria, dan memang ternyata cukup berhasil gitu. Kesuksesan Nadia Vega tidak terlepas dari peran orang tua, terutama ibunda, yang setia mengantar Nadia ke berbagai lomba, casting, bahkan kegiatan presenting dan acting saat Nadia sudah memulai debut karirnya di dunia entertainment. Saat itu, demi memperjuangkan karir Nadia di dunia entertainment, sang bunda rela naik turun bus Bogor Jakarta untuk mengantar Nadia ke lokasi syuting. Iya, pertama mama ya, seadanya. Asal tidak lari dari Nur. Mama kan bukan profesional ya. Kan aku dulu nggak tahu Jakarta. Aku sama mama tuh waktu syuting pertama kali nggak ada yang bisa ngantar. Papa lagi sibuk banget kan. Kita sampai naik bus gitu, nggak tahu jalan, tanya-tanya ke semua orang. Terus karena kita ngejar waktu, busnya itu sampai kita duduk di tempat bareng sama mama berduaan. Di balik gemerlapnya dunia entertainment, Nadia yang saat itu baru pertama kali mengikuti syuting,
baru merasakan sulitnya mencari uang. Tapi kesulitan yang ia rasakan tidak membuatnya menyerah begitu saja. Dukungan orang tua selalu menyuntikkan semangat tambahan kepada Nadia. Sehingga berbagai rintangan ia lalui tanpa rasa takut. Meskipun harus naik kereta api hanya berdua dengan ibundanya di malam hari. Kita kan melihat anak tuh punya bakat, mereka mungkin belum bisa memilih atau mencari jalannya. Jadi sebagai orang tua, ya mungkin orang tua mana juga ikut mencarikan. Nah, kalau memang anak punya bakat ke seni apapun itu, tinggal kita mencarikan jalannya ada di sini. Nah, kebetulan kan wadah itu banyaknya di ibu kota, di Jakarta. Pulang syutingnya tuh malam, kita tuh sampai naik kereta api yang bener-bener malam banget. Isinya tuh cuman kita bertiga ya waktu itu, sama ada yang agensiku. Berbagai kreasi dihasilkan Nadia hingga saat ini, baik di bidang musik dan nyanyi maupun akting. Di bidang nyanyi, tahun 2008 silam, Nadia meluncurkan 2 single terakhirnya, berjudul Rela dan Oh Please. 2 single tersebut diluncurkan sebelum Nadia berangkat ke Australia untuk menyelesaikan studi sarjana mudanya. Ini lagunya kayaknya banyak orang yang banyak ceritanya sama banyak orang tentang perempuan yang patah hati, dan kayaknya banyak semua orang yang merasakan apa yang di lagu ini aku ceritain gitu. Kemarin udah sempet buat single juga, terus sekarang single juga. Perpisahan enggak, cuman aku emang suka nyanyi dan kesempatan yang datang ke aku masih sampai sekarang, dan sekarang aku dikasih kesempatan lagi, kenapa enggak gitu, karena emang aku suka nyanyi, dikasih kesempatan nyanyi, ya udah aku jalanin, dan semoga banyak orang yang suka juga dengan lagunya. Kemampuan menyanyi, presenting, dan akting yang diasah Nadia Vega berhasil menghantarkannya menjadi artis populer. Tidak hanya populer sebagai presenter, tapi juga sebagai aktris berkat keberhasilan aktingnya di beberapa sinetron dan film. Sebagai perempuan normal, Nadia tak bisa menampik dari getar asmara dalam dadanya untuk mencintai lawan jenis. Bak sembari menyelam minum air, sambil bekerja Nadia terlibat cinta lokasi dengan aktor muda Aldiansah Taher. Tapi cinta mereka yang mendapat restu dari sang ibu justru berujung kelabu, karena berakhir di tengah jalan. Seperti apa kisahnya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Beberapa hari kemudian baru aku balas, akhirnya berlanjut, akhirnya kita makin dekat. Kini Nadia Vega menuai hasilnya. Karyanya semakin diakui. Seiring itu, namanya sebagai artis pun kian populer. Tapi Nadia tetap rendah hati. Ia selalu tenang, tidak sombong, dan selalu berusaha belajar dari kelebihan orang lain untuk mengisi kekurangan dalam dirinya. Kalau melambung sih menurut aku belum ya, aku masih belum apa-apalah. Kalau aku ngelihat ada orang yang kenal aku sekarang, aku seneng banget, aku bersyukur banget. Aku jadi banyak temen, aku jadi tambah pengalaman. Jadi aku nggak terlalu mentingin popularitas gitu, nggak terlalu. Soalnya aku nggak ngejar itu, aku lebih ngejar kepuasan batin. Pertama kali kenal sama Nadia itu pas zaman satu sinetron di salah satu stasiun TV, judul sinetronnya ABCD. Kebetulan di situ kita semua casting bareng, tapi semakin lama makin bagus aktingnya, suaranya juga makin keren, apalagi ada soundtrack filmnya dia itu aku suka banget ya, lagunya itu keren. Populer dalam karir sebagai artis, seiring itu pula pesona Nadia dikenal luas. Tak heran bila banyak pria yang berusaha merebut cintanya.
Salah satunya adalah Aldi Taher. Berawal dari tukar-tukaran nomor telepon, keduanya jadian. Meski hubungan Nadia dan Aldi berujung putus, namun hal ini tidak disesali Nadia. Sebab keduanya menjalin cinta secara sehat dan berusaha untuk bertanggung jawab. Serta tidak lupa minta nasihat dari orang tua. Kalau Nadia selain sebagai anak, dia juga sebagai seorang pribadi. Jadi dia tante hargai dia sebagai seorang pribadi, dan seorang pribadi itu bebas menentukan siapa temannya, siapa yang dia mau ajak bicara atau jadiin soulmate. Nah kebetulan sekarang dia memilih Aldi untuk jadi teman dekatnya, dan itu nggak masalah. Biarkan aja, kan memang anak muda harus melalui proses seperti itu ya. Ketemunya itu di majalah, ada salah satu ulang tahun majalah yang diundang itu bertiga, Nagita, aku sama Aldian. Nah, udah gitu, sejak dari itu dia minta nomor telepon, akhirnya dia SMS, aku balesnya itu beberapa hari kemudian baru aku balas. Akhirnya berlanjut, akhirnya kita makin dekat. Love at the first sight, brother. Karena kenapa? Kalau Nagita gue udah kenal, ya. Si Nadia ini sosok cewek yang bener-bener beda dari yang lain. Kita saling jujur, terus kita tidak pernah mencurigai, dan ya childishnya dikurangin, terus tetap mensupport dengan karir masing-masing, udah gitu aja. Kalau setuju tergantung Nadia. Kalau tante sih setuju aja. Karena menurut tante anak punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Belum lama ini, Nadia Vega dikabarkan dekat dengan keyboardis band Noah, David. Sejauh mana kedekatan mereka tak bisa dikisahkan lebih lanjut. Karena baik Nadia maupun David tutup mulut soal kabar tersebut. Selain menjalin hubungan asmara, Nadia juga menjalin persahabatan dengan banyak orang. Hal itu terlihat saat perayaan ulang tahun Nadia ke-21 pada tanggal 12 Desember 2008 yang dihadiri banyak sahabat Nadia, baik dari dalam maupun luar negeri. When I first met Nadia, I didn't know who she is, and probably she didn't know who I am. So we just sat down next to each other and we started to talk, and I'm so grateful for her friendship. I'm happy to be here. Happy birthday to you, and all the best for the future. Thank you very much. Thank you. Ingat dulu kamu Jakarta Bogor jam 11 malam naik angkot, bela-belain itu, berarti kamu akan menjadi seseorang karena kamu mau berusaha untuk itu. Demi karir di dunia entertainment, Nadia Vega bahkan sempat menunda untuk melanjutkan ke jenjang kuliah setelah tamat SMA. Tapi lantaran Nadia Vega tetap menomorsatukan pendidikan, maka ia sempat vakum 4 tahun dari dunia entertainment karena memilih kuliah di luar negeri Australia. Saat masa liburan, ia kembali ke Jakarta untuk menjalani beberapa kontrak pendek. Setelah lulus kuliah, tahun lalu Nadia Vega kembali terjun ke dunia entertainment. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Paling ambil FTV atau yang bisa sebentar di sini terus aku lanjut lagi sekolah, tapi tawaran datang ke aku anggap ini rezeki. Mengejar karir hingga populer tidak membuat Nadia mencampakkan pendidikan. Pentingnya pendidikan disadari Nadia sejak dulu. Karena itu pendidikan mendapat tempat utama dalam perjalanan karir Nadia hingga saat ini. Terbukti saat lulus SMA, Nadia sempat mengantongi 7 beasiswa di Indonesia. Tetapi lantaran kesibukan karir, Nadia menunda kuliah. Kemudian Nadia vakum dari karirnya di Indonesia demi meneruskan pendidikannya dengan kuliah di negeri Kangguru, Australia.
Masih full sekolah, masih adaptasi lah, belum paling kerjaannya ada freelance gitu untuk yang aku sama kayak yang aku kerjain gitu. Aku kan sekarang lagi ambil 3D animasi, motion grafis gitu. Jadi paling kerjaannya yang di sekitar situ untuk freelancer lah. Karena kalau di negara lain aku pasti sendirian. Kalau di Aussie itu ada saudaraku. Makasih semuanya udah setia temenin aku sampai beranjak dewasa. Doakan semoga lebih mandiri dan bisa lancar semuanya. Sampai ketemu. Di penghujung tahun 2012, Nadia berhasil mengantongi gelar sarjana di Australia. Lalu ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan karirnya di bidang keartisan dengan membintangi sinetron stripping berjudul Dia atau Diriku. Tampaknya Nadia rindu dengan lokasi syuting yang telah digelutinya sejak kecil. Kini fokus Nadia selain syuting juga menerapkan ilmu yang ia timba dari Australia. Dan kemarin itu pas baru selesai, aku nggak rencana mau ambil sinetron lagi gitu. Paling mau paling ambil FTV atau yang bisa sebentar di sini terus aku lanjut lagi sekolah. Tapi tawaran datang ke aku anggap ini rezeki gitu, jadi aku jalanin dengan senang hati. Sekarang masih balik lagi ke acting lagi, terus lagi persiapan nyanyi, terus ilmu yang kemarin udah mulai mau dipergunakan. Kemarin sempat akan ambil 3D animasi, sempat buat nyutradarain, editing sama bikin animasinya sedikit. Belum lama ini, popularitas Nadia dimanfaatkan untuk menjadi media promosi sesuatu yang positif. Seperti duta kampanye anti narkoba, Ambassador for Anti-Drugs Campaign, dan duta tuberkulosis alias Ambassador for Tuberculosis Campaign di Indonesia. Dua tugas tersebut berusaha dijalani Nadia dengan baik. Ya, aku ngerasa ini rezeki ya, jadi aku jalanin dulu yang sekarang dengan sepenuh hati dan nanti di kedepannya lihat gitu. Dan kemarin kan yang dipelajarin juga nggak jauh beda sama yang sekarang. Aku tetap bersyukur sekarang bisa kayak gini, dan aku juga bersyukur aku nggak ngalamin kayak teman-teman yang lain, kayaknya berat banget. Alhamdulillah banget aku bisa jalannya bisa kayak sekarang. Ada kesempatan terbuka lebar. Asalkan kita punya mimpi dan mau berjuang keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nadia Vega telah membuktikan bahwa dengan berjuang tak kenal lelah, ia kini memetik buahnya yang manis. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!